kelas 5 SD itu qadarullah tiba-tiba sih dimasukin ke pondok. Tanpa tahu gitu kan. Semua diajak siap-siap. Saya kira mau jalan-jalan gitu kan, mau piknik gitu. Karena bawa bajunya banyak. Satu tas penuh gitu. Tapi tiba-tiba ditaruh di pondok. Saya kaget ini jalan-jalannya di mana gitu. Nah, akhirnya nggak selang lama ketika di pondok, karena orang tua juga harus pulang kan, karena saya udah mulai di pondok. Udah, akhirnya tiba-tiba ditinggal. Saya bingung, saya harus ngapain di pondok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Aadi, kali ini kita akan membawakan program baru di channel YouTube Masjid Mujahidin Depok 2 Tengah. Program apa itu? Yaitu Ngopi Dingin, ngorek perkara ilmu dan sharing di Mujahidin. Mantap. Nah, untuk pertama di kegiatan Ngopi Dingin ini, yaitu seorang anak muda, milenial, tampan, hafiz Quran, ya, dan memiliki keilmuan yang luar biasa di dunia pesantrenan. Wah, nggak sabar kan kita pengen ngobrol-ngobrol nih tentang kajian-kajiannya, tentang ilmu-ilmunya dan motivasi-motivasi untuk membaca Al-Quran serta menghafalnya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ini kali ini kita sebenarnya sering ketemu ya, tapi kali ini baru kita membuat film ataupun syuting ini ya di YouTube kita, channel kita terkait dengan kajian-kajian. Ya, kemarin sih channel kita itu terkait dengan ceramah-ceramah. Nah, yang berbeda sekarang ini Ngopi Dingin, Ustaz. Jadi kita pengen bahas ya, pengen ngorek ya terkait dengan keseharian Ustadz, ya kan, sampai dengan saat ini yang luar biasa ya. Bahkan kita lihat di langsung sholat tuh suaranya luar biasa gitu ya. Jadi bolehlah perkenalan Ustadz gitu, namanya atau dari misalkan sekolahnya di mana ya kan, bisa sampai ke Mujahidin gimana gitu kan, bisa cerita-cerita kan, kita bingung kan, wah tiba-tiba nama Ustadz ya kan terkenal di Mujahidin gitu kan, itu dari mana gitu kan gitu. Mungkin ada yang bawa ataupun dari yayasan, dari pesantren dan sebagainya gitu kan. Kita kan di masjid ini kan sering kerjasama gitu kan, terkait dengan program-program ya tentang bulan Ramadan ini gitu. Silahkan Ustadz, perkenalkan dirinya Ustadz. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Sabiq Ansarul Haq, biasa dipanggil Sabik lah ya. Saya asal dari Depok, asli Depok. Sekarang umur 18 tahun. Dan alhamdulillah saya baru selesai lulus dari salah satu pondok untuk mengambil sanad Al-Quran, yang alhamdulillah saya ambil dari syekh saya yang bernama Syekh Ibrahim Al-Imad yang berasal dari Yaman. Kemudian sebelum itu saya dulu berasal dari pondok An-Nur li Tahfizul Quran, pondok pesantren An-Nur li Tahfizul Quran yang berada di Bogor. Dan saya alhamdulillah menghatamkan hafalan saya di pondok tersebut. Kurang lebih saya di sana selama 3 tahun setengah. Yang ini yang pertama menghafal terlebih dahulu, menghafal dulu terus sampai habis, kemudian proses pelancaran hafalan. Jadi murajaah hafalan yang biar lancar. Baik, Ustaz. Nah gini Ustaz, kan tadi 3 tahun nih Ustaz ya, itu per tahun atau bagaimana itu untuk setoran sendiri tuh Ustaz? Untuk setoran? Iya, setoran ke imam tersebut gitu, ke guru tersebut gitu kan. Oh, buat setoran? Iya, setoran hafalan gitu kan. Hafalan. Itu sistemnya gimana? Misalkan harian kah, mingguan kah? Atau gimana itu Ustaz? Jadi kalau misalnya pas proses ngambil sanad tuh, kalau setorannya per hari. Per hari. Jadi harian dari mulai hari Senin, dari hari Ahad. Dari hari Ahad, karena kita ngikutnya liburan orang Arab. Nah, di Jumat liburan orang Arab Jumat ya. Iya, orang Arab liburnya Jumat kan. Jumat, kemudian ditambah juga Sabtu, karena kalau Jumat doang liburnya dikit banget. Terus santrinya stres juga. Betul, saya ngalamin juga. Jumat libur ya. Makanya dimulai dari hari Ahad gitu kan, karena Ahad kan artinya satu gitu kan, hari pertama gitu dalam satu minggu.
Jadi mulai dari hari Ahad terus sampai hari Kamis. Nah, 5 hari itu kita pakai buat setoran. Jadi sistemnya kita ngantri. Karena kayak nge-store bukan satu doang. Banyak tuh ya? Banyak. Masya Allah. Biasalah kayak di pondok-pondok tuh pasti banyak santrinya, dan kemudian mau ngapa-ngapain pun tetap ngantri. Iya, Mau makan ngantri. Mau mandi ngantri mau ya. mandi ngantri. Kadang rebutan kau makan ini. Kita ngerebutan kalau makan. Gitu. Jadi sistemnya gitu, ngantri, kemudian sesuai syekhnya saya juga, ketika emang hari itu datang, kita bisa setoran, dan nggak nentu, kadang dua hari sekali setoran, sesuai dengan gurunya datang kapan aja gitu. Jadi kita harus standby, harus siap, kita siapin. Jadi ketika gurunya datang, setoran, jadi biar langsung. Berarti itu guru langsung dari Yaman langsung ke Indonesia, dari Yaman ke Indonesia gitu? Enggak dong. Gimana? Jadi tinggal di Indonesia. Oh, tinggal di Indonesia. Kayak saya dari Yaman bolak-balik Indonesia. Enggak lah. Kalau gitu kan lambat. Terus apa sih motivasi bisa menghafal Quran itu? Dari misalkan dari kecil udah bisa baca Quran, atau memang ada motivasi luar ataupun dalam, itu bisa dijelaskan Ustaz? Kenapa? Pokoknya saya seneng banget gitu kan dengernya gitu, 30 juz ya kan. Itu motivasi gimana? Dari dalam kah? Dari diri sendiri, atau dari orang tua atau keluarga gitu kan? Atau teman-teman ya kan ya, sebagainya. Itu Ustaz bisa jelasin kan? Jadi awalnya saya tuh belum ada ketertarikan di pondok gitu, Al-Quran, buat belajar Al-Quran, entah buat ngafal ataupun buat belajar yang lain di pondok. Jadi dulu sempat ketika saya masih kelas 5 SD itu, qadarullah tiba-tiba sih dimasukin ke pondok, tanpa tahu gitu kan, cuma diajak siap-siap. Saya kira mau jalan-jalan gitu kan, mau piknik gitu, karena bawa bajunya banyak. Satu tas penuh gitu. Tapi tiba-tiba ditaruh di pondok, saya kaget, ini jalan-jalannya di mana gitu. Nah, akhirnya nggak selang lama ketika di pondok, karena orang tua juga harus pulang kan, karena saya udah mulai di pondok, udah akhirnya tiba-tiba ditinggal. Saya bingung, saya harus ngapain di pondok nih. Nah, jadi selama di pondok tuh udah pertama-tama mungkin nggak betah, karena memang saya orangnya dekat sama orang tua gitu. Orangnya dekat sama orang tua. Jadi ketika udah pisah tuh, ya mungkin karena belum terbiasa waktu itu, masih SD, jadinya masih kadang nangis, masih suka ngeluh, kurang betah gitu. Nah, kurang lebih gitu. Dan awalnya emang bukan minat saya. Dulu saya minatnya jadi atlet. Wah, atlet apa nih? Atlet badminton. Oh, badminton. Luar biasa ya jadi atlet badminton. Karena ketika dulu tuh di sekolah emang hobinya olahraga, entah main bola, bulu tangkis, basket gitu. Dan terinspirasi juga punya idolanya badminton. Main badminton. Terus pas di pesantren gimana itu? Udah langsung menghafal ataupun bertahap itu? Bertahap, pastinya bertahap. Jadi dulu kan di sekolah tuh kita saya itu punya hafalan 2 juz doang. 2 juz doang. Jadi juz 30, juz 29. Karena ada waktu di sekolah tuh waktu pelajaran yaitu tahfiz gitu, buat ngafal gitu. Dan perlahan-perlahan gitu. Jadi ketika SD tuh karena posisinya masih kurang betah, jadi fokusnya buat ngebetahin diri dulu gitu. Ngebetahin diri. Nah, jadi biar nyaman dulu sama lingkungan pondok gitu kan. Kalau kan biasa tidur sama keluarga, tidur sendiri kan, makan gitu. sendiri, kayak lagu gitu. Makan sendiri kan, tidur sendiri, mandi sendiri, akan mainnya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu dapat akhirnya feel-nya di pondok. Dan nyaman, kemudian punya temen. Jadi mulai ketika itu udah nyaman, harus maksain diri, betul. Karena emang kita nggak bakal tahu apa yang akan terjadi kalau kita nggak nyoba. Betul. Nah, kita saya paksain, dan alhamdulillah perlahan-lahan dan bertahap pastinya. Kita nggak bisa ngelihat kayak dulu saya melihat senior saya kok bisa satu hari itu ngafal 2 halaman, 3 halaman. Dulu saya bahkan setengah halaman pun susah. Nah, jadi saya berusaha di situ. Pertama ngambil motivasi dari kakak kelas, kemudian saling berlomba-lomba juga kan sama teman-teman yang sekelas gitu, nggak mau kalah gitu. Dan akhirnya proses yang dulunya sempat setengah tahun pertama tuh ngafal cuma setengah halaman sehari, bisa karena segitu doang. Kapasitasnya masih gitu. Tapi berusaha buat upgrade kemampuan saya itu. Jadi sehari 1 halaman atau bahkan kadang dapat 2 halaman.
Tapi keren Tat. Jadi di saat anak muda ini main game ya kan, happy dan sebagainya ya. Bukan sekarang udah main mobil apalah, pokoknya game-game online gitu kan. Nah, ada anak muda yang mau hafal Quran gitu kan. Punya punya motivasi untuk hafal Quran, keren banget gitu kan. Salah satunya kan tadi kan saya bilang upgrade diri kan. Artinya ketika teman kita bisa hafal, kenapa kita tidak bisa gitu kan? Artinya kalau di dalam Quran itu fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, berarti dari situ udah mulai tuh ya, udah bisa mengupgrade ya kan, dari satu halaman sampai dengan 30 juz gitu ya, di ending gitu ya. Terus nah kan tadi udah perjalanan panjang ya tentang tantangan dan motivasi terkait dengan hafal Quran. Terus tiba-tiba Ustadz ketemu di imam tetap ya. Beliau ini ada imam tetap di Masjid Mujahidin, tarawih selama 30 hari Ramadan. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, bisa memimpin kita di sholat tarawih dan sholat witir. Nah, tiba-tiba bisa ke sini gimana, Tat? Ada informasi dari mana, Tat? Jadi awalnya saya bukan saya dulu yang di sini. Jadi abang saya dulu. Nah, saya punya abang, beda sesi 2 tahun aja lah. Beda sesi 2 tahun. Ya emang tahun lalu sempat beliau duluan imam di sini. Iya. Jadi karena beliau suaranya juga lebih bagus daripada saya gitu kan. Iya. Jadi mungkin direkrut lebih dulu gitu. Nah, dan ya ketika pertengahan Ramadan tuh saya sempat tukaran jadwal. Jadi saya ada salah satu jadwal imam di salah satu masjid. Kemudian beliau imam di sini gitu. Tapi karena ada suatu halangan yang jadinya kita tuh tukeran jadwal gitu. Saya di sini di Masjid Mujahidin, kemudian abang saya di masjid lain yang saya tugas di situ. Dan ya awal mulanya dari situ. Jadi pertama dikenalin, saya adiknya ini abang saya, ya dulu namanya ada Mujahid itu. Dan ya sampai sekarang alhamdulillah, karena alhamdulillah jamaah juga sempat senang gitu kan. Masya Allah itu tuh. Kalau jamaah grundul kan nggak mungkin ya. Ustadz lama banget sih bacanya, nggak mungkin gitu kan. Wah enak, ini suara sih enak tadi gitu. Kalau misalnya suaranya nggak hebatnya, udah suara nggak kurang pas gitu kan, tajwidnya kurang pas ya kan, pasti jamaah ini baca Fatihah baca apaan gitu kan. Gitu. Pasti kan ada tata cara tartilnya kah kan, cara makhrajul hurufnya dan sebagainya. Itu yang penting sih kalau jamaah enak nih gitu, nyaman gitu. Betah. Nah, berarti dari Bang Mujahid ya. Nah, berarti emang keluarga Hafiz ya, Bapak Ibu hafal Quran? Alhamdulillah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita ya, keluarga di rumah juga, keluarga teman-teman di Masjid Mujahidin bisa menghafal Quran bersama-sama ya, karena berbuat baik ya, berbuat sesuatu yang memiliki manfaat kan, hafal Quran manfaat juga kan. Itu. Nah, terakhir nih Ustaz. Pesan-pesan buat teman-teman nih supaya ya mungkin bisa mendekati Al-Quran, minimal membaca lah gitu, ya bisa-bisa menghafal lah gitu kan, mau satu surat ya kan, surat-surat pendek ataupun ya kalau dulu saya pesantren 29-30 tuh yang wajib dihafal gitu kan. Nah, ada gak pesan-pesan buat teman-teman anak muda nih terkait membaca Al-Quran ataupun menghafal Quran? Coba Ustaz disampaikan. Jadi untuk teman-teman semua ya yang masih muda ataupun bahkan yang udah menjalan ke dewasa gitu, kita sebagai penerus bangsa ya berusaha mengaitkan semua permasalahan kita ataupun kehidupan kita kaitkan dengan Al-Quran gitu. Karena Al-Quran diturunkan bukan cuma buat dibaca, tapi buat dipelajari juga gitu. Dalam surah Al-Ankabut tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab." Jadi Al-Qur'an ini bukan sekedar dibaca aja. Jadi ketika ada tingkatannya, ketika orang udah selesai membaca, dia bisa baca Al-Qur'an, ya. Entah dia cuma bisa baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ya. Tapi di dalam surah Al-Ankabut disebutkan itu kita disuruh baca, kemudian kita memahami apa yang kita baca, dan kita praktekkan ataupun kita aplikasikan ke dalam hidup kita apa yang kita pahami dari yang kita baca di Al-Quran. Misalnya gini, misalkan kita ada masalah dalam pekerjaan ataupun sekolah,
Dunia perkuliahan misalnya kita ada masalah, entah skripsinya susah ataupun belum selesai skripsi gitu kan, itu di dalam Al-Quran juga disebutkan gitu, ada solusi-solusi yang emang terkait dengan hal itu. Ataupun ada juga masalah tentang kegelisahan itu. Ada juga sekarang ya gelisah. Anak muda tuh gelisah. Galau. Bucin nggak bucin. Bucin galau gitu kan. Nah, ada yang biasa disebut sekarang tuh anxiety. Anxiety itu cemas ataupun khawatir berlebih gitu. Ada anxiety yang Korea tak? Misalnya tenar banget ya NCT. Wow, itu beda lagi. Itu main tuh sampai saya tuh kalau ngajar tuh anak-anak saya tuh bawa kartu semua kan, kartu Korea semua. Apaan tuh NCT Group? Wah, kita mah nggak tahu ya, taunya Al-Quran, masya Allah. Jadi bahkan apapun itu permasalahan kita dalam kehidupan ada solusinya, pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya selama kita mau cari solusi itu. Selama kita mau mau buat berusaha mencari solusi itu biar permasalahan kita tuh selesai. Entah ada permasalahan keluarga ataupun suami istri ya. Pasti ada semua. Pasti semua ada masalah ya. Ada masalahnya dan punya solusinya. Nah, ketika ada masalah kan ada solusi juga pasti. Iya. Ya, permasalahan ada solusi dan yang dicari solusi gitu. Ketika kita gelisah, seperti yang Allah bilang dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 itu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi kalau misalnya kita galau nih, kita khawatir, cemas ataupun sebagai yang lainnya gitu, kita cukup ingat Allah aja. Kita ingat Allah, kita ingat kalau Allah tuh selalu punya solusi. Allah tuh selalu punya solusi atas segala permasalahan yang ada di muka bumi. Kurang lebih seperti itu. Berarti kalau kan tadi udah terkait Quran ya, hafalan gimana tuh? Cara menghafal gitu jadi, kan? Kalau buat cara menghafal, sebenarnya setiap orang punya caranya masing-masing. Jadi ada yang mereka ngafal, yang pertama harus dibaca dulu, diulang-ulang terus. Ya. Karena kan apa yang kita hafal, yang sering-sering kita ulang gitu. Misalnya anak muda sekarang sering dengerin lagu gitu kan. Nah, karena mereka sering ulang-ulang, otomatis mereka bisa hafal. Nah, begitupun dengan Al-Quran, nggak boleh kalah gitu kan. Nggak boleh kalah dengan kita baca Al-Quran, dengerin murattal gitu misalnya. Jadi dibaca dulu per halaman ataupun per ayat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gitu. Jadi kalau dulu saya per ayat ya, jadi dibaca dulu satu ayat terus sampai benar-benar ketika dibaca tuh nggak ada salah dan setelah itu baru bisa dihafalkan. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih Ustadz atas ilmu sharingnya, diskusinya nih asik banget gitu ya, Mak. Anak muda yang hafal Quran, jarang loh zaman sekarang tuh, masya Allah. Saya pun jadi iri gitu kan, jadi iri sendiri gitu. Kapan ya? Coba saya fokus dulu ya pesantren menghafal Quran juz 30 juz 30 kemarin Bang. Tapi belum 30 juz, baru juz 30 sih. Alhamdulillah si Amayat Tasalum lewat tat. Oke, sahabat mujahidin yang dirahmati Allah. Tadi sudah asyik ya kita berbincangan terkait dengan Ustadz ya, narasumber kita Ustadz muda yaitu Sabik Ansarul Haq Al-Hafiz. Ya, mudah-mudahan ya, ini sebagai motivasi buat diri saya, buat teman-teman semua, bahkan bapak-bapak yang ada di rumah yang nonton di sini ya, supaya menularkan ataupun bisa mengambil hikmah, mengambil ibroh terkait dengan bagaimana cara menghafal Quran, membaca dan memperdalam tentang keagamaan-keagamaan zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini anak muda sudah main gadget luar biasa sampai lupa diri, bahkan lupa sholatnya. Nah, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe YouTube kami, channel Masjid Mujahidin Depok 2 Tengah. Saksikan nanti episode-episode selanjutnya yang lebih menarik, lebih seru, dan lebih asyik bersama Ngopi Dingin, ngorek perkara ilmu dan sharing di Mujahidin. Mantap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.